Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita bertemu lagi di materi berikutnya mengenai BMC atau bisnis model kanvas gitu ya. Jadi apa itu BMC? Ya, sebenarnya BMC ini merupakan sebuah alat visual yang biasanya digunakan untuk menjelaskan, merancang, bahkan menganalisa suatu model bisnis dalam organisasi secara sederhana dan terstruktur. Ya, jadi secara sederhana dan terstruktur. Ya, biasanya dengan menggunakan BMC kita mengharapkan bisa memetakan bisnis secara ringkas tapi menyeluruh. Ya, jadi sebenarnya BMC ini cocok sekali untuk perencanaan awal dalam pengembangan proses bisnisnya. Ya misalnya bisnisnya kita yang kalau lagi marak sekarang ini kan bisnisnya kedai kopi gitu ya. Jadi kalau kita lihat beberapa elemen dalam BMC, salah satunya itu ada customer segment. Kita kalau mau buka kedai kopi, customer segmennya siapa? Kita petakan dulu. Artinya customer segmennya ya mahasiswa atau pekerja kantoran gitu ya, karena kalau anak SD kan nggak mungkin ngopi gitu ya, SMP jarang, SMA mungkin ada sebagian, tapi yang paling banyak itu merupakan mahasiswa, mahasiswi dan pekerja kantoran. Kemudian ada elemen value proposition. Ya, dalam bisnis kedai kopi biasanya mereka akan memperlihatkan kopi yang berkualitas dengan harga yang terjangkau dan suasananya nyaman. Itu untuk value proposition. Channelnya, ya kedainya bisa secara langsung onsite kita minum menikmati karena tempat kita dengan suasana yang nyaman, atau kita bisa memanfaatkan layanan pesan antar via aplikasi online. Itu bisa untuk saat ini. Kemudian ada elemen customer relationship. Kita akan mempersiapkan para barista atau karyawan-karyawan kita yang bekerja di kedai kopi ini ya sangat ramah gitu ya. Kemudian loyal gitu ya. Kemudian ada elemen revenue stream ya. Ya biasanya penjualan kopi dan makanan ringan ada teman-temannya kan, kalau kita jual kopi ada temannya. Kemudian key resources gitu ya. Ya sumber dayanya siapa? Ada barista, ada mesin kopi gitu, ada bahan baku dan segala macam. Kemudian elemen key activity, ya meracik kopinya gitu ya, pelayanan bagaimana ke pelanggan. Kemudian key partnershipnya itu ya supplier gitu ya, supplier biji kopi gitu ya, mungkin platform delivery kalau kita menggunakan, atau ya para driver-driver yang kita sengaja ajak kerjasama untuk aplikasi antar tadi gitu ya. Kemudian di BMC juga kita membahas yang namanya cost structure, ya bagaimana gaji, bahan baku, listrik dan sewa segala macam. Itu untuk penjelasan awal dari BMC. Nah, kemudian ada beberapa elemen yang kita sebutkan di awal tadi, sebagaimana bisnisnya kedai kopi tadi. Ada yang namanya customer segment, ya, yang kita ya menjelaskan biasanya customer segment ini siapa target pelanggan dari bisnis kita, siapa sih targetnya, gitu ya. Untuk siapa kita menciptakan sebuah bisnis ini, ya, siapa pelanggan utamanya, gitu-gitu kita harus tahu customer segmentnya siapa. Kemudian ya contohnya lah ya, kalau GoFood bisa pelanggan utamanya ya orang-orang yang pengen makan cepet gitu ya, online tidak harus ke tokonya gitu ya, itu GoFood gitu ya. Kemudian value proposition, ya proposisi nilainya. Nilai atau manfaat utama yang diberikan dalam bisnis kita ini untuk masalah pelanggan yang mana, gitu ya. Contohnya gitu ya. Nah, masalah apa yang kita bantu selesaikan? Oh, misalnya daerah sana nggak ada kopi gitu, kita buat kedai kopi sana. Kemudian apa yang membedakan kopi kita dengan kopi kedai-kedai lainnya? Ini salah satu value-nya, nilai dari bisnis kita apa?
Kemudian channel, ya bagaimana bisnis kita menyampaikan produk atau layanan ke pelanggannya. Menggunakan apa? Bisa menggunakan online food gitu ya. Kemudian bisa menggunakan media sosial atau banyak cara lainnya dalam mempromosikan tersebut. Kemudian yang keempat ada customer relationship. Ya, bagaimana kita menjalin hubungan dengan pelanggan. Ya. Kemudian yang kelima ada sumber pendapatan, revenue. Ya, dari mana saja uang dalam bisnis kita? Apakah pelanggan bersedia bayar? Bagaimana mereka membayar? Gitu. Kadang kan kalau saat ini kalau kita Pak bisa pakai QRIS gitu, bisa pakai debit gitu ya. Bahkan beberapa orang yang mau ke kedai apapun mereka menanyakan itu ketika tidak bisa secara flexibility, mereka nggak mau datang lagi ke sana. Wah repot ya di sana nggak bisa digital. Nah gitu ya. Jadi kita harus memperhatikan revenue-nya. Gitu ya. Kemudian resource-nya, aset utama yang diperlukan dalam menjalankan bisnis dan memberikan nilai itu apa yang paling penting? Gitu ya. Misalkan saja gitu ya, Gojek lah gitu ya, aplikasi digital gitu ya secara itu. Kemudian tim pengembangnya siapa gitu ya, baristanya seperti apa, segala macam tuh. Kan kita tidak mungkin buka kedai kopi tapi baristanya masih yang baru. Artinya sih minimal baristanya sudah mengerti akan nilai-nilai kopi. Kemudian key activity, nah, gitu ya. Ya, aktivitas penting yang biasa dilakukan dalam menciptakan value tadi, gitu ya. Ya. Contohnya apa yang harus kita lakukan untuk membedakan kopi kita dengan yang lainnya? Ya mungkin kita melakukan surveinya ke luar negeri gitu ya, atau ke daerah-daerah yang memang dominan pencinta kopi. Kemudian partner, nah, mitranya, gitu ya. Jangan sampai ya kita membuka sebuah bisnis tapi tidak punya mitra, bahkan mitranya susah untuk dicari. Ya, sehingga bahan bakunya tadi ya sulit kita dapatkan. Kita buka kedai kopi kita nggak punya mitra mitra kopi atau kopi ini susah untuk dicari yang jenis yang kita inginkan. Nah ini susah. Nanti kalau orang mau pesan ke kedai kita ini kosong, nah itu susah gitu ya. Kemudian biaya, gitu ya. Ya biaya-biaya utama yang dikeluarkan dalam menjalankan bisnis ini apa saja? Ya kalau tadi ada gaji, ada listrik, gitu ya, ada biaya sewa kalau teman-teman sewa itu yang sebenarnya harus di harus dipersiapkan dari awal gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi sebenarnya BMC ini 9 elemen ini cukup penting atau ya cukup apa ya mudah dalam kita melakukan proses pengembangan bisnis di awal. Jadi kalau step-step awal ini sebenarnya kita lakukan, artinya kita bisa mengembangkan bisnis itu secara terstruktur, secara rapi. Ya, ada prosesnya, ada step by stepnya ketika kita mau menjalankan bisnisnya. Terlepas bisnisnya apapun, sehingga ketika kita mau menjalankan bisnis, kita sudah plot, gitu ya. Sebenarnya sih kalau teman-teman yang sudah menjalankan bisnisnya, walaupun tidak menggunakan BMC, secara tidak langsung sebenarnya teman-teman itu apa ya, melakukan BMC gitu ya. Tapi mungkin secara teori dan konsep itu tidak mengikuti kaidahnya BMC gitu ya. Nah, itu aja gitu ya. Ya. Ya, jadi untuk materi kita hari ini cuman sekedar pengenalan BMC saja. Mungkin teman-teman bisa melakukan praktis atau latihan tersendiri. Misalkan teman-teman berangan-angan atau berandai-andai ingin menciptakan sebuah bisnis kecil, mungkin teman-teman bisa menuliskannya dengan elemen-elemen pada BMC. Ya, ya lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Ya saya akhiri video hari ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.